Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet me again. In this content, I'd like to share about how to read aloud non-fiction. Jadi membaca teks non-fiction itu sedikit berbeda dengan teks fiction ya guys. Jadi kalau non-fiction itu seperti teks berita, news, biography, kemudian report or scientific report, itu berbeda cara penyampaiannya dengan tell story, telling stories, short story, poetry itu beda. Jadi cara bacanya pun tips-tipsnya beda. Here are the tips how to read aloud non-fiction. Untuk tipsnya, yang pertama adalah read the whole text. You have to find the text first and then read it, whole reading, and then pronounce check. Pronounce check itu adalah pronunciation check. Jadi siapkan dulu teksnya, kemudian baca secara keseluruhan, maknanya dipahami. Kemudian kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, segera dicek. Pronunciation text checks itu aja ada di internet banyak sekali. Kamu tinggal ketik aja, misalnya dapat kata-kata yang tidak tahu cara bacanya, jangan nekat dibaca terus, tapi cari tahu dulu bagaimana cara pengucapan yang benar. Cara pengucapan yang benar bisa di YouTube, tinggal ketik how to pronounce. Tinggal masukkan kata yang kamu tidak tahu cara bacanya, nanti sudah tersedia, serta dengan tingkat stres kata tersebut. Oke, tips kedua yaitu punctuation. In reading aloud, punctuation is the gun. Dalam membaca nyaring, tanda baca itu adalah senjata kita. You have to pay attention on comma, full stop, exclamation marks, question marks, and other marks. Jadi kalian harus pahami ketika dia ada koma jangan ditabrak ya. Pokoknya harus berhenti, jeda sebentar. Titik itu jeda. Kalau saya sih, kalau koma itu saya kasih jeda 1-2 detik. Kalau titik saya kasih jeda sekitar 3 detik. 1, 2, 3. Seperti itu. Exclamation mark itu tanda seru ya. Kemudian tanda baca juga ketika kalimat itu kalimat question sentences itu, maka akan berbeda cara bacanya dengan statement atau kalimat-kalimat positif. Yang ketiga adalah you have to know how you stress a words intonation ya. Jadi ada kata itu punya stress, semua kata itu punya stress ya. Seperti ini, kata non-fiction. Ini di mana stresnya? Kalau kalian baca, apakah lempeng non-fiction? Non-fiction atau non-fiction? Ya, stresnya non-fiction ini ada di fic. Non-fiction. Read aloud. Kita tekan di aloud. O-nya biasa, loud-nya di stress. Read aloud. Punctuation. Saya tekan di punctuation. Jadi semua kata itu sebetulnya punya tingkat stres yang berbeda-beda. Stres itu tekan ya, ditekan. Ketika kita sudah menggunakan stres yang benar, itu maka akan menghasilkan intonasi yang baik juga. Seperti itu. Oke, yang keempat adalah jeda. Pace. Ya, you need to pace. Ada harus jeda apa ya? Jeda setiap kalimat kalau kita ngomong itu, kita kan harus ambil nafas ya. Kalau enggak ntar habis nafasnya buat baca. Jadi itu yang dimaksud dengan pace. Caranya yaitu breathe well. Jadi tarik nafas dulu baru baca. Oke, seperti itu guys. Ntar kita coba deh satu kalimat contoh. Kemudian yang kelima adalah read quickly unimportant part. Sebetulnya nggak ada part yang tidak penting ya. Hanya saja ada part yang memang harus kalian betul-betul baca dengan slow. Ada beberapa part atau bagian-bagian dalam teks yang bisa dibaca dengan cepat saja ya. Cepat tapi tetap memperhatikan punctuation tadi ya. Read quickly unimportant part. Unimportant part itu misalnya kalau ada sebuah deskripsi panjang seperti itu. Tapi kalau teksnya pendek saja maka tidak perlu dibaca secara cepat. Dan yang terakhir dan wajib nih praktis nih, apalagi kalau untuk pengambilan nilai ya, jangan cuma sekali 2 kali praktisnya baca, tapi berulang-ulang sampai kalian siap untuk take atau direkam seperti itu. Untuk kalau misalnya ini spontaneous, cara berlatihnya gimana? Kalau spontaneous kita nggak tahu ya, kita disuruh baca teks apa. Nah, kalian bisa akali dengan cara tiap hari kalian baca sebuah paragraf gitu. Cara membaca sebuah paragraf, maka lama-lama akan terbiasa dengan penempatan koma, titik, stress over, space ya. Itu memang berlatih sih. Kita nggak bisa kalau nggak latihan. Apa-apa kan bisa karena kita berlatih. Jadi jangan lupa, I will repeat again ya, how to read aloud non-fiction. Dapatkan dulu teksnya, baca
secara keseluruhan, pahami maknanya. Kemudian kalau dapat kata yang tidak tahu cara pengucapannya bagaimana, cek pronounce-nya di internet banyak. Yang kedua, punctuation atau tanda baca. Tanda baca harus diperhatikan kapan harus berhenti sebentar, berhenti panjang, kapan kata itu harus dengan nada bertanya atau dengan nada tanda seru. Stress of words ya harus dipahami bahwa setiap kata itu punya tingkat stres atau tingkat penekanan kata. Maka ketika kalian sudah bisa menguasai stress of words, intonasinya juga akan lebih baik. Pace atau jeda itu untuk pengaturan nafas, breathe well ya, karena kalau kalian juga laju banget kayak mobil sport, itu juga kita yang dengar cara baca kamu juga tidak terlalu mengerti. Read quickly unimportant part, kalau dia teks panjang, kalian baca cepat saja untuk teks yang tidak terlalu penting. Teks penting itu biasanya ada di awal-awal paragraf ya, kemudian ada di ketika dia ada angka-angka maka itu penting ya. Yang teks agak tidak penting itu, tidak terlalu penting itu seperti deskripsi yang panjang seperti itu, yang tidak perlu ada penekanan karena dia bukan inti dari bacaan atau bukan main idea. Kemudian berlatih, jangan lupa berlatih. Ya, saya akan contohkan membaca sebuah teks biography. Here are an example of biography text. I will try to read it. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta was the first Vice President of Indonesia. He was born in Bukit Tinggi, West Sumatra. Many people called him Bung Hatta. His birthday was on August 12, 1902. He studied in private school education and then he moved to state school. Since he was a young man, he was interested in politics and joined the League of Young Sumatrans. He studied economics in the Netherlands. While he was there, he was active in a national movement. He was finally arrested because he was too active. He joined a political organization when he returned to Indonesia. The organization was called Pendidikan Nasional Indonesia. He reminded Indonesian people about awareness, especially in politics. Because of his political involvement, he was arrested again. The colonial government considered that his activity was dangerous. Sukarno and Hatta finally proclaimed Indonesian independence when the Japanese surrendered their control in August 1945. Hatta became the first Vice President of the Republic of Indonesia. Nah, saya punya tips lagi nih, kalau kalian ingin terdengar lebih flow atau lebih lancar atau lebih fasih, kalau kalian nemuin kata-kata yang belakangnya R gitu, kalian bisa melesapkan atau menyamarkan bunyi R-nya ya. Seperti awareness, itu kan kalian bisa awareness. Jadi awareness sama awareness lebih terdengar fasih yang awareness, seperti itu ya kan. Jadi kalau consider ya, consider dengan considered, consider dengan considered itu pasti terdengar lebih fasih yang considered, yang R-nya agak disamarkan seperti itu ya. Kemudian first ya, ada yang baca first itu first gitu ya, padahal R-nya itu dilenyapkan aja jadi first, pertama first gitu ya. Interested, jadi interested dengan interested itu maka lebih terdengar fasih yang R-nya disamarkan saja. Itu salah satu tips untuk terdengar lebih fasih. Oke, selamat mencoba. Here we go. I'll try to give you example how to read non-fiction text. I have a biography text of Levi Strauss. Levi Strauss was a teenager when he first came to the United States. He went to California at the time period of the gold rush after being in New York for several years. He tried to sell tents to the gold miners, but they were not interested. Then he recycled the brown canvas clothes into sturdy pants which were sold out in the mining camps. Later, he imported blue cotton fabric from France,
called such denims, later known as denim, to make work pants. Along with Jacob Davis, a tailor from Nevada, Strauss patented a pattern of copper rivets to strengthen the stress point on the pants, especially the pockets. They became so popular that Strauss concentrated most of his efforts on the manufacture and sales of the durable work pants. Ya, itu tadi salah satu contoh saya membaca teks non-fiction seperti itu. Jadi harus diatur nafasnya, jedanya, perhatikan baik-baik punctuation-nya ya atau tanda bacanya. Kemudian ada beberapa kata yang memang harus di-stress atau ditekan pengucapannya seperti itu. Dan kalau ragu, kalian boleh cek pronunciation-nya di internet, ada banyak seperti itu. Oke. Oh ya, saya mau kasih tips lagi supaya bahasa Inggris kita lebih fluent atau lebih terdengar enak. Ketika kalian melihat kata yang diakhiri dengan R atau menggunakan R itu, kalian tidak usah membaca R-nya dengan jelas seperti teenager. Itu kan teenager ya, tapi R-nya bisa disamarkan dengan sangat samar menjadi teenager. Coba deh kalian dengerin teenager dengan teenager, itu kalian lebih terdengar fasih yang mana? Pasti yang kalian samarkan R-nya. Seperti juga California, itu kalian bisa hilangkan sedikit R-nya atau samarin R-nya jadinya California. California, California. Pasti lebih terdengar lebih fasih yang R-nya disamarkan, iya kan? Copper. Copper sama copper. Pasti lebih terdengar fasih yang copper, R-nya dilesapkan, seperti itu. Terutama di bagian-bagian yang R-nya di belakang ya guys. Jadi kalian bisa sedikit meningkatkan cara baca kalian dengan cara seperti itu ya. Minors sama minors. Jadi R-nya seperti melesap atau tersamar. Oke, selamat mencoba.